Walau Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan dan juga masyarakat tidak mengasosiasikan diri kepada kelompok politik tertentu, tidak ikut serta dalam politik praktis, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa pengaruh kalangan kiai, santri hingga simpatisannya menjadi rebutan para partai politik, apalagi para kandidat pilpres. Basis massa yang besar dan juga loyal menjadi salah dua pemikat bagi para pencari suara di masa-masa pemilu seperti saat ini. Yang teranyar, perebutan suara ini begitu kental terasa antara Yeni Wahid dan Muhaimin Iskandar. Lalu bagaimana catatan media terkait dengan hal ini? Kita akan berbincang dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Caca. Mas Revo, perebutan suara warga NU, kita tahu ini bukan hal baru. Sepertinya pemilu demi pemilu ini terus ada, namun ini benar-benar terasa pada pemilu kali ini setelah kemarin deklarasi Caimin menjadi cawapres, kemudian Yeni Wahid bertemu dengan Prabowo semakin kentara gitu. Bagaimana catatan media terkait perebutan suara warga Nahdliyin ini, Mas Revo? Ya, memang seperti yang tadi Caca sampaikan di awal bahwa suara Nahdliyin itu selalu menjadi quote-unquote ya, tanda kutip, diperebutkan oleh para kandidat gitu, oleh para kandidat dan juga partai politik. Dan ini tidak mengherankan mengingat memang dalam catatannya Nahdlatul Ulama ini merupakan organisasi massa terbesar lah, bisa dikatakan terbesar di Indonesia. Dari beberapa catatan, beberapa menyampaikan bahwa suara Nahdliyin di pemilu itu berkisar dari ada yang menyampaikan SMRC misalnya 20 juta pemilih, tapi beberapa yang lain menyampaikan bisa sampai 95 juta. Dan beberapa bahkan menyampaikan klaim anggota Nahdlatul Ulama ini bisa lebih dari 100 juta orang. Nah, dengan kapasitas, dengan kekuatan sedemikian, dengan suara yang sedemikian besar, maka tidak mengherankan kalau Nahdliyin ini diperebutkan. Dan tidak hanya sebenarnya oleh Muhaimin Iskandar atau Yeni Wahid ya, dalam konteks memang dalam seminggu pekan terakhir dua nama ini mencuat, tapi juga oleh partai-partai yang lain. P3 misalnya basis massanya juga merupakan basis massa dari Nahdlatul Ulama. Kemudian juga ada beberapa orang tokoh-tokoh lain yang tersebar di partai-partai politik yang bukan P3, bukan PKB gitu ya, yang selama ini kita kenal sebagai basis massanya adalah basis NU. Misalnya Effendi Hoiri, misalnya Gus Coy yang dari Gresik yang sekarang bergabung di Partai Nasdem, basis massanya juga bisa dikatakan basis massa NU, dan beliau juga merupakan memang besar di organisasi NU. Nah, ini makanya itu tidak mengherankan kalau misalkan memang NU ini diperebutkan. Dan lagi catatan kita tahu bahwa pemilih di Indonesia itu masih ada secara kultural gitu ya, ada istilah patron klien gitu. Jadi misalnya pejah gesang derek Gus Dur gitu, atau pejah mati gesang hidup, jadi mati hidup ikut Gus Dur misalnya. Atau misalnya pecah gesang derek Bung Karno atau ikut Bung Karno. Artinya memang tidak bisa dipungkiri bahwa kultur patron klien itu masih sangat kuat di Indonesia. Artinya kalau misalkan kandidat atau partai politik itu bisa mendekati pimpinan pondok pesantren misalnya, atau ulama atau kiai, maka bisa diharapkan santri-santrinya itu juga akan mengikuti pilihan dari kiai atau ulama tersebut. Tidak hanya dalam kalangan santri, tapi juga di beberapa yang lain, organisasi massa, kelompok-kelompok masyarakat, patron klien itu tidak bisa dihindarkan. Di desa-desa misalnya, beberapa penduduk desa juga akan mengikuti siapa yang akan diikuti oleh tokoh masyarakat tempat, kepala desa misalnya, maka besar kemungkinan orang-orangnya yang tinggal di desa tersebut akan mengikuti pilihan dari kepala desa atau tokoh masyarakat yang ada. Nah, inilah yang kemudian membuat dalam beberapa hari terakhir kita lihat beberapa kandidat
melakukan safari-safari ke kantong-kantong suara, termasuk utamanya adalah Nahdliyin. Dan kita tahu ketika Anies Baswedan calon kandidat bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem, kelemahannya adalah kelemahan di kantong suara seperti Jawa Timur. Kita ingat pada waktu itu Pak Anies sempat juga melakukan pendekatan kepada Bu Khofifah misalnya, Gubernur Jawa Timur, yang mana Bu Khofifah adalah tokoh Muslimat NU. Dari belakangan Bu Khofifah tidak, kita tahu kemudian tidak begitu kelihatan minatnya lah ya untuk bergabung dengan Pak Anies Baswedan pada waktu itu. Kemudian beberapa nama lain disebut-sebut didekati juga oleh kandidat oleh Anies Baswedan, sehingga pada akhirnya kita tahu dipilihlah cawapres Muhaimin Iskandar, karena tentu diharapkan Muhaimin Iskandar akan bisa memperkuat basis suara Anies Baswedan, koalisi yang baru ini di kelompok terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang basis suaranya adalah basis suara Nahdlatul Ulama saja. Nah, berbicara mengenai basis massa atau basis suara dua orang yang sedang ramai di pekan ini, Caimin dan Yeni Wahid, sebenarnya mana yang basis suaranya lebih besar ataupun lebih berpengaruh terhadap warga Nahdliyin pada umumnya? Dua-duanya memiliki darah biru dari Nahdliyin, kalau kita bisa sebut seperti itu ya. Yeni Wahid adalah putri dari Gus Dur. Kita tahu Gus Dur pernah menjabat sebagai ketua PBNU, sekaligus juga pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, yang pada tahun 2008 kita tahu bahwa pada waktu itu terjadi konflik antara Gus Dur dengan Muhaimin Iskandar, sehingga pada waktu itu kemudian Muhaimin Iskandar ada Munaslup Ancol dan Munaslup di Bogor, dan pada akhirnya pada waktu itu pemerintah memutuskan pada waktu sengketa dibawa ke ranah hukum dan dimenangkan, kita tahu bersama. Kemudian PKB yang sah ditetapkan adalah PKB versi Muhaimin Iskandar. Nah, dua-duanya darah biru. Caimin kita tahu adalah cicit juga dari pendiri NU. Yeni Wahid juga sama, tentu adalah keturunan ya, nasabnya juga ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU juga. Gitu. Nah, dua-duanya tentu saling memiliki pengaruhnya sendiri-sendiri. Cuman yang tentu dalam perorganisasian, kita tahu secara mesin politik, Muhaimin Iskandar lebih diuntungkan karena merupakan ketua umum dari PKB. Artinya mesin politik PKB ini sudah ada dari tingkat nasional sampai pada tingkat ranting atau sampai tingkat kecamatan-kecamatan. Nah, ini yang keunggulan yang dimiliki oleh Muhaimin Iskandar. Tapi kalau misalkan masa real, dua-duanya tentu memiliki. Nah, kita akan lihat, Caca, seberapa besar nanti suara yang akan disumbangkan oleh Muhaimin Iskandar untuk mendukung dalam ketika bergabung dengan Anies Baswedan. Surveinya di beberapa lembaga survei menyampaikan bahwa biasanya survei-survei ini akan muncul 2 pekan setelah peristiwa ya. Jadi nanti kita akan sama-sama menunggu di beberapa lembaga survei. Kita yakini dalam waktu dekat pasti akan mengeluarkan survei terbarunya, elektabilitas, dan berapa besar pengaruh ketika Muhaimin Iskandar bergabung dengan koalisi Nasdem gitu ya. Selama ini kisaran suara Anies, elektabilitas dari lembaga survei menyebut di kisaran 20%. Nah, nanti akan kita lihat bersama seberapa sebenarnya pengaruhnya. Tapi yang jelas, Caca, yang kita harapkan saat ini dari media adalah kita berharap pemilih Nahdlatul Ulama ini tidak hanya dijadikan sebagai komoditas politik. Yang kita ingin dengar saat ini dari para kandidat, tidak hanya saat ini misalkan ketika Caimin bergabung dengan Anies Baswedan, atau kemarin beberapa hari kemarin ketika Yeni Wahid bertemu dengan kandidat Prabowo Subianto, yang kita ingin dengarkan dari para kandidat-kandidat dan para
juru kampanye adalah bagaimana mereka memberikan gagasan-gagasan kepada calon pemilih gitu. Jadi artinya pendekatan-pendekatan yang tadi kita bahas apakah melalui patron-patronnya sehingga berharap para kliennya ini, para masanya akar rumput akan mengikuti patronnya. Tidak secara demikian, yang kita harapkan adalah pemilih-pemilih Nahdlatul Ulama yang saat ini menjadi rebutan dari para kandidat itu memiliki kemandirian dalam menjatuhkan pilihan. Tidak hanya tergantung pada patron, dan juga kemandirian dalam pilihan itu terbentuk karena adanya gagasan-gagasan yang diberikan oleh para kandidat. Artinya kandidat-kandidat ini memberikan gagasan-gagasannya, apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka perbuat ketika nantinya terpilih, bagaimana membuat bangsa ini semakin maju. Dengan begitu kemudian pemilih bisa menjatuhkan pilihannya karena alasan-alasan rasional, karena alasan-alasan gagasan yang disampaikan oleh para kandidat. Tidak semata-mata karena misalnya patronnya memilih si A atau patronnya memilih si B. Tapi lebih karena memang secara mandiri, secara merdeka, secara rasional memilih karena gagasan yang disampaikan oleh para kandidat. Sehingga publik pemilih ini tidak hanya sekedar menjadi komoditas saja. Baik Mas Revo, mengenai untuk menjaga warga Nahdien ini tidak sekedar menjadi komoditas politik, apalagi selalu di tengah-tengah pemilu pilpres, PBNU ini juga sudah melakukan konferensi pers menyatakan bahwa tidak ikut dalam politik praktis, kemudian tidak terasosiasi oleh partai politik, dan ini disampaikan langsung setelah klaim dari Caimin. Nah, pernyataan ini selain untuk menjaga tadi agar tidak menjadi komoditas politik, apakah bisa merugikan Caimin ataupun Yeni Wahid ataupun siapapun yang kemudian berusaha merebut suara Nahdien? Sebenarnya memang itu yang kita harapkan. Jadi artinya NU kembali ke kita membangun massa, membangun masyarakat, membangun bangsa ini. Tidak hanya kemudian secara politik gitu ya, secara politik melakukan dukungan terhadap satu partai atau kandidat tertentu gitu. Artinya PBNU memberikan dan pengurus Nahdlatul Ulama memberikan kebebasan kepada anggota-anggotanya untuk memilih. Karena memang secara tradisional juga tidak hanya NU, tidak hanya walaupun mungkin identik dengan PKB, identik dengan P3 misalnya, hanya saja tapi tidak cukup elok kalau misalnya PBNU kemudian secara struktural menyatakan dukungan tertentu. Membebaskan kepada warganya untuk memilih itu adalah hal yang lebih bijak gitu ya. Termasuk juga berharap bahwa warga Nahdien itu tidak membawa atribut partai ketika dalam aktivitas. Saya pikir itu hal yang paling bijak yang sudah dilakukan oleh PBNU. Baik, terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza telah bersedia untuk bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini.